pertama yaitu menurut Surjono Sukanto, konflik adalah usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan melawan pihak lain, seringkali dengan ancaman atau kekerasan. Yang kedua, Imran berpendapat bahwa konflik terjadi ketika seorang atau kelompok merasa ada ketidaksesuaian antara tujuan dan kesempatan yang mereka miliki. Yang ketiga, Robin menjelaskan konflik muncul ketika satu pihak merasa pihak lain memberikan pengaruh negatif terhadap kepentingannya. Yang keempat, Robert M. Z. Lawang menyatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk mendapatkan nilai, status, atau kekuasaan, bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk mengalahkan lawan. Yang terakhir, Jati Kartono berpendapat bahwa konflik adalah pertentangan yang sulit diselesaikan karena dua pihak memiliki perbedaan tujuan dan nilai yang bisa muncul secara tersembunyi atau dalam bentuk kekerasan. Faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik di sini ada 7. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu di sini yakni perbedaan yang menyangkut pautan pada perasaan, pendirian pendapat, kebanggaan, dan identitas seseorang. Yang kedua ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan di sini yakni ada perbedaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga yakni perbedaan agama. Nah, agama di sini bukan pencetus utama dari terjadinya suatu konflik ya, melainkan agama itu merupakan muara atau dampak dari konflik yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh nih, konflik Poso dan Ambon yang semula berawal dari kesenjangan sosial yang merembes ke sentimen agama. Yang keempat yaitu ada perbedaan kebudayaan. Maksudnya di sini tidak semua masyarakat itu memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama. Misal nih, ada masyarakat A yang menganggap suatu norma itu benar, maka ada masyarakat B yang menganggap bahwa suatu norma itu tadi itu tidak benar. Yang kelima ada perbedaan etnik. Nah, dalam masyarakat yang multikultural sering terjadi pergesekan sistem nilai dan norma sosial antara etnik yang satu dengan etnik yang lainnya, seperti primordialisme dan etnosentrisme yang tumbuh pada masing-masing etnik, maka akan timbul pula pertentangan yang memicu terjadinya konflik sosial. Yang keenam yaitu perbedaan ras. Di Indonesia sendiri, kecemburuan sosial itu menjadi konflik dari ras ini guys. Jadi konflik ras itu dipicu karena kecemburuan sosial terhadap ras tertentu yang dianggap minoritas. Akan tetapi ras yang dicemburui itu memiliki akses terhadap ekonomi yang besar dan kuat. Yang ketujuh yakni perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Perkembangan iptek yang kalah cepat seperti yang sedang terjadi pada era globalisasi sekarang ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Hal-hal tersebut menimbulkan fenomena-fenomena sebagai berikut, seperti kultur lag, kultur shock, westernisasi, dan yang terakhir, kultur loss. Karakteristik konflik. 1. Tidak selamanya berdampak negatif. 2. Potensi perbedaan dapat dikurangi. 3. Bersifat inheren. 4. Dilatar belakangi oleh perbedaan ciri. 5. Bertentangan dengan interaksi. 6. Dapat menciptakan perubahan. Jadi konflik itu ada 5. Yang pertama konflik laten, yang kedua konflik yang dikenal, yang ketiga konflik yang dirasakan, yang keempat konflik manifest, dan yang kelima konflik lanjutan.
Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teori dari Rolf Dahrendorf. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang dari Rolf Dahrendorf ini ya. Jadi Rolf Dahrendorf ini itu lahir pada 1929 dan beliau meninggal pada 2009. Jadi beliau itu orang Jerman. Beliau adalah sosiolog, filsuf, serta politis. Beliau lahir di Hamburg, Jerman. Beliau dikenal juga karena teori dari konflik sosialnya. Dia juga salah seorang yang mengalami dampak langsung dari Perang Dunia Kedua, seperti pernah masuk ke dalam penjara karena menentang di rezim Nazi. Setelah perang usai, beliau akhirnya mengambil studi di Universitas Hamburg dan meraih gelar doktornya dalam bidang sosiologi. Beliau juga akhirnya mengajar di beberapa universitas terkemuka, salah satunya yaitu London School of Economics. Ia mengembangkan teori konflik yang menentang tentang fungsionalisme struktural dengan menekankan ketegangan yang terjadi antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa merupakan faktor utama pendorong dari perubahan sosial. Selain menjadi akademisi, beliau pernah aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi parlemen Jerman serta komisaris Eropa. Nah, jadi teori konflik menurut Rolf Dahrendorf yaitu konflik merupakan pendekatan sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Maksudnya di sini adalah bahwa masyarakat itu selalu mengalami konflik dikarenakan ada kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti kelompok yang berkuasa ingin mempertahankan posisinya, sementara kelompok yang tidak berkuasa ingin merebutnya. Konflik ini mendorong perubahan sosial dan sudah menjadi bagian alami dari kehidupan masyarakat.